Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam persekutuan doa Kamis secara online. Baiklah, kita sebelum kita memulai akan doa Kamis kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk setiap kami untuk kembali bersama-sama beribadah tempat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing, untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu, atau dimanapun kami berada Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan untuk setiap kami Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Kau saja akan berkata-kata dalam firman ini, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, berikanlah hikmat dan bijaksananya daripada-Mu saja, sehingga dia hanya bisa memperkatakan kebenaran-kebenarannya daripada-Mu saja. Kami serahkan ya Bapa akan persekutuan ini mulai dari awal, tengah, sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, yang sedang menyaksikan channel kami, maka saya akan kembali mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya untuk membaca dan merenungkan dari ayat Alkitab yang hari ini saya diberikan tema dengan Allahku aku berani melompat tembok, yang terambil di dalam Mazmur 18 ayat 30. Tetapi saya akan membacakan beberapa ayat di situ, yaitu yang pertama di dalam Mazmur 18 ayat 7, 30 dan 31. Mari kita sama-sama menyimak dan membacanya ya. Mazmur 18 ayat 7, 30 dan 31. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dan baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ayat yang ke-30 dan 31. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. 3 ayat ini adalah 3 ayat yang saya akan bacakan sebagai landasan kita. Mazmur 18 ayat 7, 30 dan 31 ini berlatar belakangkan tentang kisah dan pergumulan dari Raja Daud yang pada saat itu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Mengapa Daud itu dikejar-kejar oleh Raja Saul? Ternyata Raja Saul itu merasa iri hati kepada Daud, karena pada saat itu Daud banyak sekali yang memuji dia ketika Daud bisa mengalahkan Goliat atau tentara Filistin yang ditakuti oleh orang Ibrani pada saat itu, sehingga banyak rakyat berseru-seru dan mengeluh-ngeluhkan Daud. Saat itulah Saul merasa gundah gelisah dan dia akhirnya merasa iri hati karena dia merasa bahwa dia adalah raja, tetapi yang dielulukan adalah Daud. Dari rasa iri hati yang timbul dari Raja Saul itulah Raja Saul ini memutus untuk pasukannya mengejar akan Daud. Dan di dalam pelariannya itulah Daud mengingat Allah dan menuliskan Mazmur ini. Daud merasa ketakutan dan dia gelisah pada saat itu karena Daud merasa bahwa dirinya akan dibunuh oleh Raja Saul. Tetapi di saat ketakutannya itu, di saat dia menghadapi himpitan masalah itu,
dia tetap mengingat kepada Allah. Dia yakin dan percaya. Kalau kita baca di ayat-ayat yang lain di Mazmur 18 dikatakan bahwa Daud ini percaya bahwa Allah adalah gunung batu dan perisainya juga. Dari situlah kita belajar bahwa keyakinan Raja Daud ini, atau Daud sebelum dia menjadi raja ini, pada saat dia melarikan diri, dia adalah seseorang yang percaya dan taat kepada Allah. Apapun yang dia hadapi, apapun yang dia alami, dia kembalikan kepada Allah. Poin penting yang akan kita bahas hari ini tentang Daud dan hidup kita hari ini adalah di ayat yang ke-30 dikatakan, karena engkau berani menghadapi gerombolan. Itu adalah poin yang pertama. Berani menghadapi gerombolan itu adalah yang dimaksud Daud pada saat itu adalah pasukan dari Raja Saul yang mengejar dia. Tetapi apa hubungannya dengan kehidupan kita hari ini? Mungkin hari ini kita juga menghadapi banyak orang yang mungkin salah paham dengan kita, atau banyak orang yang juga tidak terlalu suka kepada kita, atau banyak orang yang juga merasa iri kepada kita, sehingga kita merasa ada orang-orang yang juga tidak menyukai kepada kita. Tetapi kita melihat di sini, Daud yang pada saat itu juga merasa dia punya musuh, dia pun akhirnya berdoa kepada Allah. Dan dia mengatakan, karena engkau, yaitu Allah itu sendiri, dia berani untuk menghadapi gerombolan. Sama dengan kehidupan kita hari ini. Saya tidak tahu apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari rasakan hari ini. Adakah orang-orang di sekitar kita juga yang mungkin pernah salah paham dengan kita, atau salah mengerti kita, dan akhirnya kita terjadi satu beda pendapat dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita diingatkan, berani menghadapi gerombolan yaitu satu sikap dari Raja Daud, atau Daud itu sendiri pada saat itu sebelum menjadi raja ya. Dia berani menghadapi semua masalah yang terjadi atas hidupnya, atau dia berani menghadapi segala kesulitan dan masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Hari ini banyak orang yang lari dari masalah. Bagaimana dengan kita? Ketika kita memiliki masalah, apakah kita hanya berdiam diri saja? Memang kita berdoa, kita berserah, tapi kita tidak melakukan tindakan apapun? Atau kita lari dari masalah itu, sehingga masalah itu akan berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian sama sekali? Memang ada waktu di mana kita harus bergumul dengan serius di hadapan Allah untuk bertanya apa sih maksud dan kehendak Allah dalam kehidupan kita ketika kita memiliki banyak masalah. Memang waktu teduh bersama Tuhan, waktu diam bersama Tuhan itu dibutuhkan ketika kita menghadapi berbagai masalah dan himpitan dalam kehidupan kita. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ketika Daud mengatakan berani menghadapi gerombolan, itu adalah satu langkah berani dia untuk menghadapi dan menyelesaikan semua tantangan atau masalah yang dia hadapi. Bagaimana dengan kita hari ini? Pernahkah kita juga lari dari masalah kita? Kalau hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, hari ini kita diingatkan, masalah itu bukan untuk kita lupakan atau kita biarkan, tetapi masalah itu ada dan diizinkan Tuhan untuk kita hadapi. Kita tidak usah memikirkan masalahnya, tetapi kita memikirkan bagaimana jalan keluar dari masalah itu. Kita belajar, memang setiap manusia mempunyai satu titik lemah dalam dirinya. Tapi baiklah kita belajar dari Daud. Daud sebagai manusia, saya yakin dia juga punya titik lemah. Tetapi Daud itu belajar dari titik lemahnya itu, dari kelemahannya itu dia berani belajar lagi. Daud punya kelebihan, iya, dia sebagai manusia dia juga punya kelebihan. Jadi dia menggunakan kelebihannya untuk melakukan hal-hal yang baik sebagai kekuatan dia. Bagaimana dengan kita hari ini? Pernahkah kita mengeluh kepada diri kita sendiri?
Dan kita tidak berani menghadapi diri kita sendiri karena kita memiliki banyak kelemahan. Hari ini kita diingatkan, jadikanlah kelebihanmu itu adalah sebuah kekuatan dalam hidup. Dan jadikanlah kelemahanmu itu sebagai pembelajaran dari proses hidupmu. Sama seperti Daud, sebelum dia menjadi raja, dia harus melalui berbagai banyak rintangan. Sampai akhirnya dia menuju sukses dan menjadi raja kedua Israel yang begitu termasyhur. Hari ini mungkin kita juga dihadapkan oleh banyak masalah, banyak kesulitan, banyak pergumulan. Tapi baiklah kita belajar dari Daud. Daud itu berani menghadapi masalah-masalah itu dan memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Dia tidak lari dari masalah, tetapi dia berani menghadapi masalah itu dan mencari solusi. Yang kedua, yang kita belajar hari ini adalah berani melompati tembok. Kalau kita lihat kata melompati itu adalah kata kerja, ya. Jadi ada satu hal yang harus kita lakukan atau ada satu hal yang kita lakukan atau kita usahakan. Melompati, tandanya kita berusaha untuk bekerja atau melakukan pekerjaan, karena itu adalah kata kerja. Tembok yang di sini yang dimaksud ya betul-betul tembok, karena pada saat itu kalau kita tahu di kehidupan Daud memang banyak sekali tembok-tembok yang dibuat untuk melindungi satu kota dan sebagainya. Dan terkadang tembok ini juga dikatakan sebagai penghalang. Bagaimana dengan hidup kita? Adakah hidup kita juga mengalami banyak tembok hari ini yang menghalangi langkah kita, yang menghadang di depan kita? Tembok-tembok masalah yang berdiri dengan kokohnya. Tapi ingatlah, di dalam kisah perjanjian lama, Allah pun pernah menolong bangsa Israel untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Jadi, tembok-tembok yang dikatakan sebagai penghalang itu akhirnya diruntuhkan oleh Allah. Selama 7 hari mereka mengitari tembok itu di Yeriko, dan akhirnya tembok Yeriko itu pun runtuh. Dengan iman mereka berjalan mengelilingi. Dan hari ini kita juga diingatkan bahwa baiklah kita berani untuk menghadapi masalah kita, dan kita berdoa berserah kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri akan meruntuhkan tembok-tembok itu. Tuhan sendiri akan meruntuhkan tembok-tembok dari masalah-masalah dan pergumulan kita. Kalau kita lihat dengan kekuatan kita memang tidak akan pernah bisa untuk melompati tembok ataupun meruntuhkan tembok itu sendiri. Tapi yakinlah, dengan kuasa yang daripada Allah, kita bisa melampaui atau melompati tembok itu. Tembok-tembok masalah kita yang mungkin begitu menyesakkan kita atau menghimpit kita. Yakinlah dan percayalah bahwa di dalam Tuhan kita bisa melompati tembok-tembok penghalang itu sesuai dengan kehendak Allah. Allah mengizinkan semuanya terjadi dalam kehidupan kita. Tandanya Allah sudah menyediakan jalan keluar kalau kita mau berserah kepada-Nya. Di akhir dari renungan kita hari ini, beberapa saat lalu saya juga mendengarkan satu kesaksian dari seorang yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Haritanu Sudibyo. Ya, Bapak Haritanu Sudibyo pada saat itu berbincang-bincang dengan pendeta Gilbert. Dia kemudian diajak berbincang dan dia menceritakan bagaimana tentang kehidupan. Ternyata Bapak Haritanu Sudibyo juga bukan orang yang tiba-tiba sukses. Tetapi Bapak Haritanu Sudibyo adalah orang yang juga merintis dari nol. Dia bekerja keras di dalam seluruh usahanya. Usaha yang pertama kali dia alami itu seakan-akan mentok banyak tembok di situ ya yang menghalangi. Karena dia tidak pernah tahu Jakarta, tapi dia dan keluarganya pindah ke Jakarta dan dia buka bisnis di
Jakarta. Disitulah beliau mulai usaha kecil-kecilannya. Dia melihat peluang demi peluang yang akhirnya beliau dapatkan, sehingga waktu Indonesia mengalami krisis moneter, beliau bisa mempertahankan perekonomiannya. Kenapa? Beliau melihat peluang dan kesempatan yang beliau punya, bukan tembok-tembok masalah yang beliau hadapi. Dengan satu iman keyakinan beliau kepada Allah sendiri, beliau juga melakukan semua tugasnya, pekerjaannya dengan berserah kepada Allah. Bukan satu hal yang mudah ketika Bapak Haritanu Sudibyo mengawali usaha beliau. Beliau juga harus jatuh bangun dan mengalami berbagai banyak halangan. Tapi beliau bersyukur dia memiliki teman-teman yang baik yang bisa mendukung dan menyokong beliau. Sehingga beliau bisa melebarkan usaha beliau hingga hari ini kita tahu siapa yang tidak kenal dengan Bapak Haritanu Sudibyo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara kekasih semua, yang saya mau katakan di sini adalah dari kesaksian seorang yang sukses seperti Bapak Haritanu Sudibyo, kita juga harus belajar banyak. Kita belajar dari beliau dan kita juga belajar dari Raja Daud. Daud pun ketika dia memiliki satu jenjang untuk maju ke kerajaan pada saat itu, waktu dia harus memimpin bangsa Israel dan menjadi raja, itu juga bukan hal yang mudah. Dia harus meniti perjalanan demi perjalanan, proses demi proses dia juga hadapi. Hari ini mungkin Tuhan mengizinkan banyak tembok yang harus kita lompati atau harus kita runtuhkan di dalam keyakinan kita bersama Allah. Karena Allah ini kita menjadi yang lebih baik di hadapan. Saya tidak tahu apa yang menjadi penghalang, apa yang menjadi rintangan, apa yang menjadi pergumulan dari Bapak Ibu saudara-saudari semua. Mungkin masalah-masalah keluarga, pergumulan di dalam keluarga, perekonomian, hubungan relasi antar suami istri, orang tua, anak, menantu, mertua, dan semuanya yang mungkin hari ini semakin membebani kita. Karena setiap hari kita juga harus bertemu dengan mereka, tapi kita tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita bergumul dengan tekanan-tekanan ekonomi kita, sehingga kita membawa masalah itu masuk ke dalam kehidupan keluarga kita. Bagi siapapun hari ini yang mengalami masalah itu, mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa di hadapan-Nya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, karena pada kesempatan ini kami kembali diingatkan perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang penuh dengan lika-liku. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kami dan menyertai kami semua, sehingga kami mampu untuk menghadapi masalah demi masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah seluruh teladan dari tokoh-tokoh yang kami bicarakan hari ini itu bisa mendukung dan memberikan semangat yang baru kepada setiap kami, sehingga kami bisa melalui semua masalah dan rintangan itu bersama-sama dengan Allah. Berani menghadapi akan semua orang yang mungkin tidak menyukai kami, dan berani menghadapi masalah kami. Dan yang kedua, kami berani untuk melompati tembok-tembok penghalang kami dan meruntuhkan tembok itu bersama-sama dengan kuasa Allah. Beri kami keyakinan dan keteguhan hati ya Allah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.